Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Sedangkan FPB atau faktor persekutuan terbesar, faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Cara menentukan KPK dan FPB ada dua. Yang pertama, menggunakan pohon faktor, dan yang kedua, menggunakan petak sawah. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak contoh berikut. Sebelumnya Ibu ada contoh soal nih. Yang pertama, soalnya, tentukan KPK dari 15 dan 6 menggunakan satu pohon faktor yang keduanya pakai petak sawah. Kayak gimana sih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, ini adalah cara pertama. Yang pertama ada cara pohon faktor. Di sini ada angka 15. Kita bagi 15 bagi berapa ya? Yang menghasilkan angka prima. Oke, kita coba 15 bagi 2 nggak bisa kan? Jadi kita coba 15 dibagi 3. 15 bagi 3 berapa sih? 5. Kalau udah sampai angka prima kayak gini, berarti udah beres, nggak usah dibagi-bagi lagi. Oke, sekarang yang 6. 6 kita bagi dengan 2 yang menghasilkan 3. Jadi, faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Sedangkan faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Jadi, KPK-nya adalah, ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat. Kalau KPK tuh, kalau kayak gini, kita tulis semua angkanya ya. Kita tulis yang 2 dulu, berarti 2 dikali, nah 3-nya kan ini ada 2 nih, berarti kita tulisnya 1 kali aja ya. 2 dikali 3 dikali 5 yang menghasilkan 2 kali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Jadi KPK-nya adalah 30. Oke, cara kedua adalah petak sawah. Caranya, yang pertama kita tulis dulu angka yang akan kita cari atau bilangan yang akan kita cari KPK-nya. Nah, karena yang dicari itu KPK dari 15 dan 6, kita tulis seperti ini. Kemudian, selanjutnya, kita bagi angka dari angka terkecil. Angka terkecilnya kita mulai dari 2 ya. Kita tulis sini 2. 15 dibagi 2, nggak bisa kan? Karena 15 nggak bisa dibagi 2, kita tulis ulang di sini 15. Nah, terus selanjutnya ini 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 bisa kan? Yang menghasilkan 3. Nah, setelah ini kita garisin seperti ini lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kita bagi lagi nih. Kita bagi berapa ya? Kalau bagi 2, 15-nya udah nggak bisa. 3 juga nggak bisa dibagi 2. Kita coba bagi 3 ya. Nah, 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita garisin lagi. Kita bagi berapa lagi ya? Kita bagi 5. Nah, kalau petak sawah kayak gini tuh harus sampai hasilnya itu di bawahnya tuh sampai 1. 5 bagi 5, 1. Nah, kalau yang ini karena nggak bisa, kita tulis lagi aja di sini 1. Nah, ini kita udah beres nih. Kalau pakai petak sawah cuma segini doang, kita udah beres. Jadi, KPK dari 15 dan 6 adalah, nah KPK-nya adalah yang ini nih, yang 1, 2, 3. 2 dikali 3 dikali 5 yang menghasilkan 30. Kayak gitu.
Nah, ternyata kalau kita pakai pohon faktor ataupun petak sawah, hasilnya tetap sama 30. Nah, oke, karena kita udah belajar tentang pohon faktor dan petak sawah, kita akan mulai ke materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Oke, untuk materi ini kan berkaitannya dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Teman-teman bisa lihat di halaman 43, pelajaran 3, KPK dan FPB. Di sini ada nomor 1 ya. Nah, di nomor 1 ini kita baca dulu soalnya ya. Dika dan Ferdi lari pagi bersama-sama. Dika berhenti untuk beristirahat setiap 8 menit dan Ferdi berhenti untuk beristirahat setiap 12 menit. Pada menit berapa mereka berhenti beristirahat bersama-sama? Nah, menurut kalian soal nomor 1 ini harus menggunakan KPK atau FPB? Ya, benar banget. Soal nomor 1 ini kita akan menggunakan KPK. Nah, contohnya atau ciri dari KPK adalah ada kata-kata bersama-sama. Kalau ada kata lari bersama-sama, makan bersama-sama, berenang bersama-sama, berarti itu kita harus menggunakan KPK, oke? Oke, ini adalah intinya yang nomor 1 itu kita harus mencari KPK dari 8 dan 12. Nah, di sini Ibu akan menggunakan petak sawah ya. Yang pertama kita tulis dulu 8 dan 12. Oke, kita bagi karena angkanya genap, kita bagi 2 dulu ya. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, kan 6. Kita bagi berapa lagi ya? Kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, karena masih ada angka 2-nya, kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, nggak bisa. Terus lagi 3. Oke, 3, kita bagi 3. 1, ini 3 bagi 3, 1. Jadi KPK-nya 2 dikali 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Jadi mereka akan lari bersama pada menit ke 24. Nah, jawabannya seperti ini ya untuk soal nomor 1. Jadi teman-teman harus bikin dulu nih, boleh pakai pohon faktor ataupun pakai petak sawah untuk cari KPK dari 8 dan 12. Kalau udah nemu, nah ini ya, kalau udah nemu KPK-nya tinggal dikaliin aja. 2 pangkat 3, 8. 8 dikali 3, 24. Jadi mereka akan lari bersama pada menit ke 24. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Soalnya, Sandra memiliki 20 pensil dan 15 buku. Ia ingin membagikan semua pensil dan buku kepada teman-temannya. Setiap anak menerima bagian yang sama. Berapa anak paling banyak yang akan menerima pensil dan buku? Nah, untuk soal nomor 2 ini kita bisa menggunakan FPB. Kenapa kita menggunakan FPB? Nih, kata kuncinya ada di sini nih. Nah, kata kunci dari FPB itu adalah ada kata menerima bagian yang sama. Kalau ada kata kunci ini, bagian yang sama atau bagian yang sama banyak, itu kita menggunakan FPB. Jadi nomor 2 adalah kita diharuskan mencari FPB dari 20 dan 15. Oke, untuk nomor 2 ini Ibu pakai petak sawah lagi ya. Jadi soalnya kan FPB dari 20 dan 15. Kita tulis lagi kayak gini awalannya. Terus karena FPB, kalau soalnya FPB berarti kita harus membagi dengan angka yang sama. Jadi misalkan kalau kita tulis di sini 2, 20 bagi 2 kan bisa, tapi 15 bagi 2 kan nggak bisa. Jadi kita nggak bisa pakai angka 2. Kita pakai angka 3, 20 bagi 3 nggak bisa. Oke, berarti 3 nggak bisa. Angka berapa lagi ya yang prima? 3 angka, setelah 3 angka,
Iya, bener banget, angka 5. Kita coba di sini bagi 5. Nah, FPB itu yang membedakan FPB dan KPK. Kalau tadi KPK itu boleh kalau misalkan kayak gini. Cuman kita dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Sedangkan yang 3 nggak bisa dibagi 2. Si 3-nya tetap ditulis. Itu boleh kalau KPK. Tapi kalau FPB nggak boleh kayak gitu. Kalau FPB, si 5 ini harus bisa membagi 20 dan 15. Jadi, 20 dibagi 5 berapa? 4. 15 dibagi 5 3. Nah, kalau udah kayak gini gimana, Bu? Kalau udah kayak gini, di FPB kita stop sampai sini. Kalau udah kayak gini udah aja, berarti udah beres. Oke, tadi kan FPB-nya udah beres nih sampai sini hitungannya. Jadi, FPB dari 20 dan 15 adalah 5. Jadi, kesimpulannya adalah jadi ada 5 anak yang akan menerima pensil dan buku. Kayak gitu. Nah, untuk lebih memahami mengenai KPK dan FPB, yuk kita kerjakan latihan soal berikut ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.